warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, maka baiknya saya jelaskan dulu sih, apa tuh sahabat ilmu. Sahabat ilmu ini akan menjembatani kakak-kakak, adik-adik sekalian untuk lebih memperluas lagi ilmu-ilmu. Insya Allah apabila ada yang bisa kami share di sini, kami akan share. Jadi bukan hanya konten-konten tentang beasiswa, akan kami share juga ilmu-ilmu, materi-materi pembelajaran mulai dari anak PAUD sampai dengan mahasiswa. Jadi stay, jangan lupa juga subscribe biar nanti kalian bisa ajak adik, kakak, nenek, kakek, ayah, ibu, semuanya yang butuh ilmu. Jangan khawatir dan jangan risau, tetap stay di channel ini. Insya Allah semua ada. Oke, lanjut ya. Nah, terus video ini sekarang mau bahas apa sih? Nah, mau bahas pergaulan. Banyak teman-teman yang udah lulus S1 terus bingung, kerja belum dapat, tapi pengennya tuh mau lanjutin lagi biar nanti tuh kerjanya enak loh. Nah, berarti solusinya harus kuliah lagi. Terus kalian mau kuliah tapi gak punya uang, pengen banget kuliah magister atau mau kuliah juga doktorat. Nah, gimana ya? Nah, ada solusinya. Zaman sekarang itu banyak banget yang namanya beasiswa. Wah, beasiswa itu lebih enak loh. Ya, walaupun mungkin sebagian orang punya kesempatan untuk punya biaya sendiri dan kuliah. Tapi menurut aku, kenapa sih banyak hari ini bahkan artis-artis pun mereka mengejar beasiswa? Bukan karena nggak punya uang, tapi karena bergengsinya. Karena orang-orang yang punya beasiswa itu udah pasti, jangan diragukan lagi. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan biar kalian itu nggak bingung ketika mau memutuskan pengen kuliah, pengen pakai beasiswa, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, ini juga kegalauan aku waktu tuh mau kuliah lagi, terus pengen nyari beasiswa, bingung aku tuh harus mulai dari mana. Jangan sampai apa yang aku alami itu teralami oleh teman-teman semua. Aku terus searching, browsing dan lain sebagainya. Aku tuh harus mulai dari mana? Oke, langsung saja. Untuk beasiswa sendiri, biar kalian teman-teman tahu, beasiswa itu ada, kita harus tahu dulu berdasarkan satu, bentuk pembiayaannya, kedua, cakupan pembiayaan, ketiga, sumber pembiayaan atau pihak penyedia, biar kalian tuh nggak ngeraba-raba. Jadi nanti kalian tuh yang pantas dan sesuai dengan kalian tuh yang cocok tuh yang mana. Jadi kalian nggak sampai salah gitu ya. Oke, next. Untuk yang pertama, bentuk pembiayaan. Nah, untuk bentuk pembiayaan itu sendiri, itu ada beasiswa penghargaan. Nah, beasiswa ini itu diberikan bagi kamu yang punya indeks prestasi yang pencapaiannya baik. Contoh, kamu tuh cum laude dan merupakan penerima atau peraih IPK tertinggi di kampus kamu. Nah, biasanya kampus kamu itu memfasilitasi untuk kamu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalau misalkan di S1, berarti kamu dapat kesempatan untuk gratis dapat beasiswa untuk S2. Begitupun selanjutnya. Oke, langsung ada lagi beasiswa bantuan. Nah, beasiswa bantuan ini biasanya diadakannya itu oleh pemerintah, di mana mereka itu yang kurang mampu secara ekonomi, baik misalkan pendapatan orang tua dan lain sebagainya, itu ada beasiswa bantuan. Kalau sekarang tuh yang lagi booming di S1 tuh untuk beasiswa bidik misi namanya. Nanti kita bincang-bincang ya. Itu khusus banget sekarang tuh didata dulu oleh PKH. Oke. Lanjut, beasiswa penelitian. Nah, beasiswa penelitian ini kan yang nonton bukan aja yang mau apply, tapi udah ada yang kuliah, baik misalkan S2 atau S3, tapi terkendala mau beresin dan bingung, udah habis biaya mau penelitian tapi gak punya uang. Tenang, ada yang namanya beasiswa penelitian. Jadi kamu jangan galau, jangan risau, pasti penelitian kamu akan beres. Oke, lanjut. Ada juga yang namanya beasiswa non-akademik. Nah, beasiswa non-akademik sesuai dengan namanya, non-akademik. Kalau yang pertama tadi sesuai dengan akademik atau IPK, ada juga yang namanya beasiswa non-akademik, di mana beasiswa ini dilihat dari prestasi non-akademik. Contohnya itu banyak banget, kayak misalkan pencapaian prestasi di bidang olahraga, seni. Nah, itu ada beberapa kampus atau misalkan lembaga yang mereka menjabatani untuk anak-anak yang
punya prestasi di non akademik. Lanjut lagi ada yang namanya beasiswa ikatan dinas. Nah, beasiswa ikatan dinas sendiri kita harus tahu biasanya ada universitas yang memang sudah ada ikatan dinas. Contohnya kalau di S1 ada STAN, sekolah akuntansi, sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, itu udah pasti banget dia itu ikatan dinas gitu. Jadi kesannya itu memang benar-benar ada ikatan dengan dinas. Oke, next. Itu untuk cakupan. Sekarang cakupan biaya ya. Tadi berdasarkan bentuk pembiayaan. Oke. Untuk cakupan biaya kita harus tahu juga biar kita tuh nggak di PHP-in. Nah, kita tuh udah ngarep, wah aku tuh dapat beasiswa, aku udah nggak pikir apa-apa. Nanti dulu, kalian harus tahu itu tuh udah di cover semuanya nggak sih? Nah, beasiswa juga ada yang namanya full scholarship dan partial scholarship. Untuk full scholarship artinya semua pembiayaan itu di cover, mulai dari akomodasi kalau misalkan tempat kuliah kamu tuh jauh dengan tempat rumah kamu, terus biaya transportasi, terus biaya juga kan kepulangan kamu, terus biaya untuk hidup sehari-hari, terus buat beli buku, buat seminar dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus benar-benar kamu tahu beasiswa yang kamu tuju itu full scholarship enggak sih? Nah, maksudnya full scholarship itu semuanya biayanya ditanggung, di cover semuanya. Nah, contohnya untuk yang di luar negeri itu tuh ada yang namanya beasiswa Australian Development Scholarship untuk yang di LN. Terus ada juga Chevening dan ada Ford Foundation. Nah, di dalam negeri juga ada, nanti next akan kita bahas juga. Lalu ada juga yang namanya partial scholarship. Nah, ada juga beberapa yang memang partial scholarship artinya hanya sebagian yang ditanggung. Apakah itu cuman biayanya, pendidikannya aja, atau misalkan yang di covernya itu cuman akomodasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ini nih, yang benar-benar nanti akan aku bahas di sini, yaitu sumber pembiayaan atau pihak penyedia, biar kamu tuh benar-benar paham. Nah, yang pertama, beasiswa dari pemerintah. Nah, ini yang alhamdulillah mudah-mudahan juga dilancarkan. Ini yang sedang aku lagi benar-benar fokus juga, dan alhamdulillah dengan beasiswa ini saya punya motivasi untuk buat channel ini sebagai bentuk rasa terima kasih aku karena aku udah dipercaya menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, ini beasiswa dari pemerintah, dari Departemen Keuangan, tepatnya dari Kementerian Keuangan Negara, yaitu LPDP. Nah, ada juga beasiswa Bappenas dan beasiswa LIFI. Nah, nanti saya akan benar-benar fokus di sini. Karena kenapa sih saya nggak fokus di yang lain? Nah, nanti bisa juga lah kedepannya kita bahas yang lain. Tapi karena saya fokus di sini, karena saya udah pernah mengalami dan insya Allah saya akan share pengalamannya. Oke, selanjutnya beasiswa dari pihak swasta. Nah, nggak kalah bersaing nih. Pihak swasta juga menyediakan. Contohnya ada yang namanya beasiswa Tanoto Foundation. Jadi nanti bisa di-share ya. Apabila misalkan teman-teman juga misalkan tahu beasiswa lain, boleh disimpan di kolom komentar, dan bisa dicari juga ya, searching apa sih beasiswa ini gitu ya. Dan oh ya, aku ambil ini tuh dari ruangguru.com, dari blog ruangguru.com. Bisa kalian juga coba lebih pahami lagi, baca-baca. Terus ada juga beasiswa Jarum Plus dan lainnya. Terus ada juga beasiswa dari negara maju atau donor. Nah, ini udah pasti ya, namanya juga negara maju. Mereka itu sudah mempersiapkan benar-benar dan memberikan beasiswa. Contohnya tuh ada di Inggris, beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat, beasiswa NEC dari pemerintah Belanda dan sebagainya. Terus ada lagi, nah, beasiswa dari komunitas, organisasi atau yayasan. Nah, ini juga mungkin untuk sebagian orang udah familiar banget ya, beasiswa The Habibie Center dan beasiswa Yayasan Orbit Hasri Ainun Habibie. Terus ada juga beasiswa dari perguruan tinggi. Ini biasanya dari PT-PT tertentu ya. Oke, nah terakhir ini quote dari saya, sukses adalah saat kamu berani melangkah. Jadi saat kamu membuka channel ini dan menonton video ini, berarti kamu sudah selangkah menentukan bahwa kamu itu akan menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan fokus di pembahasan apa sih LPDP itu. Semoga yang menonton ini berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Amin. Oke. Nah, kakak-kakak, alhamdulillah hatur nuhun yang udah
menonton video ini. Dan jika kalian yang mau nanti dibuatkan video, karena banyak banget kan bahasannya, kalau mau dibuatkan video penjelasan tentang tadi macam-macamnya, boleh disimpan di kolom komentar dan nanti akan saya buatkan videonya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ilmu. Dadah. Mau bahas apa sih? Mau bahas kegalauan. Banyak teman-teman yang udah lulus S1 terus bingung, kerja belum dapat, tapi pengennya tuh mau lanjutin lagi biar nanti tuh kerjanya enak loh. Nah, berarti solusinya harus kuliah lagi. Terus kalian mau kuliah tapi gak punya uang, pengen banget kuliah magister atau mau kuliah juga doktorat, gimana ya? Nah, ada solusinya. Zaman sekarang itu banyak banget yang namanya beasiswa. Wah, beasiswa itu lebih enak loh. Ya, walaupun mungkin sebagian orang punya kesempatan untuk punya biaya sendiri dan kuliah, tapi menurut aku, kenapa sih banyak hari ini bahkan artis-artis pun mereka mengejar beasiswa? Bukan karena nggak punya uang, tapi karena bergengsinya. Karena orang-orang yang punya beasiswa itu udah pasti, jangan diragukan lagi. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan biar kalian itu nggak bingung ketika mau memutuskan pengen kuliah, pengen pakai beasiswa, tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, ini juga kegalauan aku waktu tuh mau kuliah lagi, terus pengen nyari beasiswa, bingung aku tuh harus mulai dari mana. Jangan sampai apa yang aku alami itu teralami oleh teman-teman semua. Aku terus searching, browsing dan lain sebagainya, aku harus mulai dari mana. Oke, langsung saja. Untuk beasiswa sendiri, biar kalian teman-teman tahu, beasiswa itu ada, kita harus tahu dulu berdasarkan satu, bentuk pembiayaannya, kedua, cakupan pembiayaan, ketiga, sumber pembiayaan atau pihak penyedia, biar kalian tuh nggak ngeraba-raba. Jadi nanti kalian tuh yang pantas dan sesuai dengan kalian tuh yang cocok tuh yang mana. Jadi kalian nggak sampai salah gitu ya. Oke, next. Untuk yang pertama, bentuk pembiayaan. Nah, untuk bentuk pembiayaan itu sendiri, itu ada beasiswa penghargaan. Nah, beasiswa ini itu diberikan bagi kamu yang punya indeks prestasi yang pencapaiannya baik. Contoh, kamu tuh cum laude dan merupakan penerima atau peraih IPK tertinggi di kampus kamu. Nah, biasanya kampus kamu itu memfasilitasi untuk kamu melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalau misalkan di S1, berarti kamu dapat kesempatan untuk gratis dapat beasiswa untuk S2. Begitupun selanjutnya. Oke, langsung ada lagi beasiswa bantuan. Nah, beasiswa bantuan ini biasanya diadakannya itu oleh pemerintah, di mana mereka itu yang kurang mampu secara ekonomi, baik misalkan pendapatan orang tua dan lain sebagainya, itu ada beasiswa bantuan. Kalau sekarang tuh yang lagi booming di S1 tuh untuk beasiswa bidik misi namanya. Nanti kita bincang-bincang ya. Itu khusus banget sekarang tuh didata dulu oleh PKH. Oke. Lanjut, beasiswa penelitian. Nah, beasiswa penelitian ini kan yang nonton bukan aja yang mau apply, tapi udah ada yang kuliah, baik misalkan S2 atau S3, tapi terkendala mau beresin dan bingung, udah habis biaya mau penelitian tapi gak punya uang. Tenang, ada yang namanya beasiswa penelitian. Jadi kamu jangan galau, jangan risau, pasti penelitian kamu akan beres. Oke, lanjut. Ada juga yang namanya beasiswa non-akademik. Nah, beasiswa non-akademik sesuai dengan namanya, non-akademik. Kalau yang pertama tadi sesuai dengan akademik atau IPK, ada juga yang namanya beasiswa non-akademik, di mana beasiswa ini dilihat dari prestasi non-akademik. Contohnya itu banyak banget, kayak misalkan pencapaian prestasi di bidang olahraga, seni. Nah, itu ada beberapa kampus atau misalkan lembaga yang mereka menjabatani untuk anak-anak yang punya prestasi di non-akademik. Lanjut lagi, ada yang namanya beasiswa ikatan dinas. Nah, beasiswa ikatan dinas sendiri kita harus tahu, biasanya ada universitas yang memang sudah ada ikatan dinas. Contohnya kalau di S1 ada STAN, sekolah akuntansi, sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, itu udah pasti banget dia itu ikatan dinas gitu. Jadi kesannya itu memang benar-benar ada ikatan dengan dinas. Oke, next. Itu untuk cakupan. Sekarang cakupan biaya ya, tadi berdasarkan bentuk pembiayaan. Oke.
Untuk cakupan biaya kita harus tahu juga biar kita tuh nggak di PHP-in. Nah, kita tuh udah ngarep, wah aku tuh dapat beasiswa, aku udah nggak pikir apa-apa. Nanti dulu, kalian harus tahu itu tuh udah di cover semuanya nggak sih? Nah, beasiswa juga ada yang namanya full scholarship dan partial scholarship. Untuk full scholarship artinya semua pembiayaan itu di cover, mulai dari akomodasi kalau misalkan tempat kuliah kamu itu jauh dengan tempat rumah kamu, terus biaya transportasi, terus biaya juga kan kepulangan kamu, terus biaya untuk hidup sehari-hari, terus buat beli buku, buat seminar dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus benar-benar kamu tahu beasiswa yang kamu tuju itu full scholarship enggak sih? Nah, maksudnya full scholarship itu semuanya biaya ditanggung, di cover semuanya. Nah, contohnya untuk yang di luar negeri itu tuh ada yang namanya beasiswa Australian Development Scholarship untuk yang di LN. Terus ada juga Chevening dan ada Ford Foundation. Nah, di dalam negeri juga ada, nanti next akan kita bahas juga. Lalu ada juga yang namanya partial scholarship. Nah, ada juga beberapa yang memang partial scholarship artinya hanya sebagian yang ditanggung. Apakah itu cuman biayanya pendidikannya aja, atau misalkan yang di covernya itu cuman akomodasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ini nih yang benar-benar nanti akan aku bahas di sini, yaitu sumber pembiayaan atau pihak penyedia, biar kamu tuh benar-benar paham. Nah, yang pertama, beasiswa dari pemerintah. Nah, ini yang alhamdulillah mudah-mudahan juga dilancarkan. Ini yang sedang aku lagi benar-benar fokus juga, dan alhamdulillah dengan beasiswa ini saya punya motivasi untuk buat channel ini sebagai bentuk rasa terima kasih aku karena aku udah dipercaya menjadi salah satu bagian dari mereka. Nah, ini beasiswa dari pemerintah, dari Departemen Keuangan, tepatnya dari Kementerian Keuangan Negara, yaitu LPDP. Nah, ada juga beasiswa Bappenas dan beasiswa BEPI. Nah, nanti saya akan benar-benar fokus di sini. Karena kenapa sih saya nggak fokus di yang lain? Nah, nanti bisa juga lah kedepannya kita bahas yang lain. Tapi karena saya fokus di sini, karena saya udah pernah mengalami dan insya Allah saya akan share pengalamannya. Oke, selanjutnya beasiswa dari pihak swasta. Nah, nggak kalah bersaing nih. Pihak swasta juga menyediakan. Contohnya ada yang namanya beasiswa Tanoto Foundation. Jadi nanti bisa di-share ya. Apabila misalkan teman-teman juga misalkan tahu beasiswa lain, boleh disimpan di kolom komentar, dan bisa dicari juga ya, searching apa sih beasiswa ini gitu ya. Dan oh ya, aku ambil ini tuh dari ruangguru.com, dari blog ruangguru.com. Bisa kalian juga coba lebih pahami lagi, baca-baca. Terus ada juga beasiswa Jarum Plus dan lainnya. Terus ada juga beasiswa dari negara maju atau donor. Nah, ini udah pasti ya, namanya juga negara maju. Mereka itu sudah mempersiapkan benar-benar dan memberikan beasiswa. Contohnya tuh ada di Inggris, beasiswa Fulbright dari Amerika Serikat, beasiswa NEC dari pemerintah Belanda dan sebagainya. Terus ada lagi, nah, beasiswa dari komunitas, organisasi atau yayasan. Nah, ini juga mungkin untuk sebagian orang udah familiar banget ya, beasiswa The Habibie Center dan beasiswa Yayasan Orbit Hasri Ainun Habibie. Terus ada juga beasiswa dari perguruan tinggi. Ini biasanya dari PT-PT tertentu ya. Oke, nah terakhir ini quote dari saya, sukses adalah saat kamu berani melangkah. Jadi saat kamu membuka channel ini dan menonton video ini, berarti kamu sudah selangkah menentukan bahwa kamu itu akan menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan fokus di pembahasan apa sih LPDP itu. Semoga yang menonton ini berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Amin. Oke. Nah, kakak-kakak, alhamdulillah hatur nuhun yang udah menonton video ini. Dan jika kalian yang mau nanti dibuatkan video, karena banyak banget kan bahasannya, kalau mau dibuatkan video penjelasan tentang tadi macam-macamnya, boleh disimpan di kolom komentar dan nanti akan saya buatkan videonya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ilmu, dadah.